Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Maaf ya, karena situasi yang gak jelas seperti ini, akhirnya kita masih belajar lewat daring. Dan mohon maaf kalau beberapa pertemuan kemarin hanya ada materi yang diminta untuk meringkas dan juga mengerjakan soal. Ya, hari ini saya mau menjelaskan tentang pembelajaran yang kemarin yang sudah berapa kali pertemuan ya, 3 kali pertemuan sudah kalian jalani, yang pada akhirnya adalah kalian harus mengirimkan tugas tersebut lewat e-learning kalau untuk bahasa Indonesia. Nah, anak-anak kelas 5-10 Magetan, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bab pertama ya. Bab pertama yaitu tentang ide pokok. Ya, ide pokok. Ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ya, kalian pasti sudah membaca bukunya ide pokok itu apa. Ya, ide pokok itu adalah ide yang mendasari disusunnya suatu paragraf. Atau paling gampang, ide pokok itu adalah gagasan utama, atau paragraf itu isinya apa sih? Nah, kalau satu paragraf sudah kita simpulkan, berarti itulah namanya gagasan pokok. Ya, dalam satu paragraf itu biasanya ada satu gagasan pokok. Biasanya, ya, gagasan pokok itu diambil dari yang namanya kalimat utama. Nah, ya, oke, Pak Effendi ringkas saja ya. Dalam satu paragraf itu terdapat yang namanya satu gagasan pokok. Ya, gagasan pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Kalau kalimat utama berada di awal paragraf, itu namanya itu namanya paragraf deduktif. Tapi kalau berada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Ya. Jadi kalimat utama itu bisa ada di awal, juga bisa ada di akhir. Nah, kalimat utama itu ya biasanya itulah yang namanya gagasan pokok atau ide pokok. Nah, selain kalimat utama itu disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya. Selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Contoh, di halaman 5 dalam LKS itu terdapat satu paragraf ya, yang intinya adalah satu paragraf di halaman 5 itu yang menceritakan tentang kemacetan. Ya, Pak Effendi baca. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Kemacetan biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti sekitar pasar dan terminal. Kemacetan terjadi pada saat orang-orang secara bersamaan bepergian, misalnya saat berangkat ke sekolah, bekerja, atau liburan. Kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Mereka merasa lelah, stres karena harus terjebak kemacetan. Orang pun dapat terlambat masuk sekolah atau kerja. Nah, dalam satu contoh itu terdapat 2 paragraf. Paragraf pertama ya, yang kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Nah, itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua adalah kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Nah, itu awalnya ya. Oke. Pak, dalam paragraf tersebut mana yang disebut ide pokok? Nah, kita yang pertama, kalau kita mau mencari ide pokok suatu paragraf, yang pertama kita cari adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Nah, itu yang harus kita cari dulu. Nah, bocorannya kalimat utama itu biasanya ada di kalimat pertama atau terakhir. Nah, tinggal kita lihat saja.
yang kalimat yang terakhir sama yang awal sama yang terakhir. Ya, kalau yang pertama itu adalah kalimat utama, maka yang terakhir bukan. Tapi kalau terakhir itu kalimat utama, itu pasti yang awal bukan kalimat utama. Pak, tapi bingung. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kalimat yang pertama itu apakah kalimat yang membutuhkan penjelasan apa tidak? Terus kemudian yang kalimat utamanya di akhir itu apakah kesimpulan apa tidak? Pak, tapi tetap aja bingung. Nah, kalau kalian bingung gampang. Cari kalimat yang pertama. Baca kalimat yang pertama. Baca saja kalimat yang pertama. Ya, kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian gagasan utamanya apa, Pak? Atau ide pokoknya apa, Pak? Ide pokoknya adalah kemacetan lalu lintas terjadi di kota besar. Itu ide pokoknya. Yang kedua, kalimat utamanya yang mana? Paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Itu di awal. Nah, itu kalimat utamanya di awal. Nah, ide pokoknya adalah kemacetan mengganggu orang berpergian. Itu ide pokoknya. Ya, itu sekilas tentang ide pokok dan kalimat penjelas serta kalimat utama. Kesimpulannya, kalimat utama ide pokok itu adalah gagasan utama suatu paragraf atau otak dari satu paragraf. Nah, gagasan utama didapat dari kalimat utama. Kalimat utama itu ada dua macam, yaitu kalimat utama yang ada di awal sama kalimat utama yang ada di akhir. Kalimat utama yang ada di awal disebut paragraf induktif, sedangkan kalimat utama yang di akhir disebut kalimat utama yang ada di awal disebut paragraf deduktif, kalau yang ada di akhir namanya paragraf induktif. Nah, selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sampai sini materi yang Pak Effendi sampaikan. Ya, kita sambung minggu depan ya dengan materi yang lain. Ya, dengan materi yang lain, Pak Effendi mohon maaf kalau ada pembelajaran yang belum efektif. Mudah-mudahan semuanya segera berakhir dan pembelajaran kembali efektif. Hari ini free, tidak ada tugas. Ya. Hari ini free, tidak ada tugas. Terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugas yang kemarin. Tugas saya tunggu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.